kunci kemenangan dan keberhasilan, sebab kesuksesan adalah tawakal kepada Allah. Sehingga pemahaman terbaliknya, kunci kegagalan, kunci kita ambruk dan terpuruk, ketidakadaan tawakal dalam upaya dan usaha kita. Jadi Bapak Ibu, ini koreksi untuk kita semua, termasuk yang sedang berbicara. Kalau kita gagal, sebelum kita nyalahkan A, si B, si C, si D, sampai si Z, salahkan tawakal kita dulu. Mungkin selama ini kita sering mengandalkan kecerdasan kita, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan dana kita, sehingga Allah kemudian berikan kita kegagalan. Kita para suami kemudian menemui kebuntuan, sebelum menyalahkan ini itu, mungkin kita selama ini tidak tawakal kepada Allah dalam mendidik istri dan anak-anak kita. Para guru, kenapa kok murid saya begini? Mungkin kita kurang tawakal kepada Allah. Dan termasuk bila kita berbicara jemaah perjuangan umat Islam hari ini di bidang ekonomi, umat Islam pontang-panting. Ekonomi syariah seperti jalan di tempat. Bank-bank syariah tidak bisa bersaing dengan bank konvensional yang jelas-jelas riba. Padahal negeri ini konon muslimnya terbesar di dunia. Nggak berhasil, Pak. Itu karena ketidakadaan tawakal. Di bidang politik, umat Islam terus-menerus hanya dijadikan sebagai pendorong mobil mogok, kepentingan kelompok tertentu. Kalau sudah kampanye, Islam dibawa-bawa. Kalau sudah berbicara tentang kampanye, Islam selalu yang dinomorsatukan. Tapi kita lihat, begitu mereka menjabat, yang pertama kali mereka campakkan adalah Islam. Betul, Pak? Itu penyakit di mana-mana. Apa sebabnya? Apakah negeri ini kurang tokoh? Bertebaran tokoh-tokoh nasional di negeri kita ini. Apakah negeri ini kurang orang pintar? Terlalu banyak orang pintar di negeri ini. Tapi ternyata besar kemungkinannya kegagalan kita, bahkan di dalam berbangsa dan bernegara. Kita tidak tawakal kepada Allah. Kita sering tawakal kepada tokoh kita, kepada kebesaran figur dan organisasi kita. Wal iyadu billah.